Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator Muhammad Abion Caksono akan memandu presentasi dari kelompok 7 menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran, verifikasi akun terpilih. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ada perkenalan kelompok, yaitu yang pertama ada Benedikta Gimnet M dengan NIM 7211420065. Selanjutnya ada Lela Dwi Elviana dengan NIM 7211420174. Dan selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Abian Wicaksono dengan NIM 7211420177. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Aini Wijayanti dengan NIM 7211420196. Oke, tadi sudah perkenalan, selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke materi. Dan pemateri yang pertama yaitu ada Benedikta. Oke, mungkin untuk Benedikta akan menjelaskan terkait jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Langsung saja saya serahkan ke Benedikta. Waktu dan room saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Dalam perusahaan, jenis aktiva, beban, dan kewajiban akan berbeda-beda terutama bagi perusahaan yang berkecimpungan dalam industri selain retail, grosir, dan manufaktur. Pengujian pengendalian substantif serta pengendalian khusus umumnya digunakan dalam prosedur analitis atas rincian saldo dan utang usaha. Nah, ada juga beberapa akun kunci yang akan dibahas. Yang pertama, properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian yang kedua, ada beban dibayar di muka. Kemudian yang ketiga, ada kewajiban lainnya. Dan keempat, ada laba dan akun beban. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Benedik terkait pemateri yang pertama, yaitu jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya yaitu penyampaian dari Saudara Muhammad Abian Caksono terkait audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Langsung saja, daripada penasaran, kita serahkan kepada Saudara Muhammad Abian Caksono. Waktu dan room saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan terkait audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Oke, apa sih pada materi kali ini? Langsung saja kita bahas tuntas. Oke, properti, pabrik, dan peralatan ini adalah aset yang tidak diperolehkan untuk dijual kembali dalam bisnis yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Nah, kita bisa merujuk pada standar audit 300 revisi 2021 paragraf 8. Nah, itu menjelaskan bahwa dalam aktivitas perencanaan audit atas properti, pabrik, dan peralatan, auditor itu harus mengidentifikasikan karakteristik perikatan dan mendefinisikan ruang lingkup pemeriksaan. Buat lebih lengkapnya nanti mungkin bisa dicek pada standar audit 300. Kurang lebihnya untuk audit dalam melakukan atas properti, pabrik, dan peralatan itu memiliki identifikasi karakteristik perikatan dan mendefinisikan ruang lingkup pemeriksaan. Oke, selanjutnya yaitu adalah klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan. Nah, itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tanah dan pengembangan tanah. Yang kedua ada bangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga ada peralatan. Yang keempat ada perabotan dan perkakas mobil dan truk. Yang kelima ada pengembangan leasehold. Dan yang keenam yang terakhir ada konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. So, next. Oke, selanjutnya itu adalah tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan serta akun properti pabrik dan peralatan lainnya umumnya berupa file induk aset tetap atau fixed asset master file. Nah, setiap catatan ini itu mencantumkan deskripsi aset, tanggal akuisisi, biaya awal, penyusunan tahun berjalan, dan yang terakhir ada akumulasi penyusunan properti. Nah, total semua catatan tersebut itu sama dengan saldo buku besar umum untuk akun-akun terkait yang diantaranya itu yang pertama ada
peralatan, yang kedua ada beban penyusutan, dan yang selanjutnya yang terakhir ada akumulasi penyusutan. Nah, kenapa sih auditor harus membedakan cara memverifikasi peralatan dengan akun aset lancar? Nah, itu ada 3 alasan. Nah, yang pertama, biasanya akuisisi peralatan jarang digunakan atau dilakukan pada produk berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Dan yang kedua, itu jumlah setiap akuisisi seringkali material. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Oke, mungkin bisa next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait audit atas peralatan dan akun-akun terkait. Nah, audit ini harus memisahkan beberapa bagian berupa pengujian dalam kategori-kategori berikut. Nah, di antaranya itu ada melaksanakan melaksanakan prosedur analitis, memverifikasi akuisisi tahun berjalan, memverifikasi pelepasan dan pembuangan tahun berjalan, memverifikasi saldo akhir akun aset, memverifikasi beban penyusutan, memverifikasi saldo akhir kumulasi kumulasi dari penyusutan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu terkait melaksanakan prosedur analitis. Nah, seperti dalam semua bidang audit, jenis prosedur analitis tergantung pada sifat operasi klien. Nah, tabel di bawah ini menjelaskan terkait itu. Nah, langsung aja kita bedah tabelnya. Contohnya dalam prosedur analitis untuk peralatan. Membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, salah saji yang mungkin terjadi itu apa sih? Oke, yaitu salah saji beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, berdasarkan juga standar audit 520 paragraf 5, berdasarkan juga standar audit 520 tentang prosedur analitis itu menjelaskan juga terkait bagian-bagian dalam prosedur analitis, yaitu adalah analitis itu mencakupi pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas, dan prosedur analitis juga mencakupi pertimbangan atas hubungan-hubungan yang terkait. Oke, bisa next. Selanjutnya yaitu memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Nah, perusahaan harus mencatat nih penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aset memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Nah, kegagalan untuk mengkapitalisasi aset tetap atau mencatat akuisisi pada jumlah yang salah akan mempengaruhi neraca sehingga perusahaan melepas atau membuang aset itu. Karena pentingnya akuisisi periode berjalan pada audit peralatan, sehingga auditor itu membuat 7 kerangka referensi bagi pengujian atas perincian saldo. Di antaranya, yang pertama, eksistensi. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, keakuratan. Keempat, klasifikasi. Kelima, pisah batas. Keenam, detail tie-in. Dan yang terakhir, ketujuh adalah hak dan kewajiban. Oke, mungkin bisa next. Memverifikasi pelepasan atas pembuangan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan seringkali disalahgunakan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberitahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabdian, atau pencurian mesin dan peralatan yang tercatat. Titik awal untuk memverifikasi pelepasan adalah schedule klien. Schedule tersebut ini umumnya mencantumi tanggal kapan aset dilepas atau dibuang, nama orang atau perusahaan yang mengakuisisi asetnya, harga jual, biaya awal, tanggal akuisisi, dan akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya yaitu memverifikasi saldo akhir akun aset. Nah, ada 2 tujuan auditor dalam mengaudit saldo akhir akun peralatan. Yang pertama adalah semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca eksistensi. Selanjutnya, yang kedua adalah semua peralatan yang dimiliki telah tercatat kelengkapannya.
Auditor juga dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani atau tidak. Nah, ada 3, yaitu yang pertama, membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman dan kredit. Yang kedua adalah mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada bank dan institusi pemberi pinjaman lain. Dan yang terakhir adalah melakukan diskusi dengan klien atau mengirimkan surat ke penasihat hukum. Next. Oke, selanjutnya yaitu memverifikasi beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini apa sih? Yaitu salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasikan sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, jumlah yang tercatat ditentukan dengan alokasi internal dan bukan oleh transaksi pertukaran dengan pihak luar. Nah, dalam penentuannya, itu auditor harus mempertimbangkan 4 aspek. Yang pertama, umur manfaat akuisisi pada berjalan. Yang kedua, metode penyusutan. Yang ketiga, estimasi nilai sisa. Yang keempat, kebijakan penyusutan aset dalam tahun akuisisi dan disposisi. Nah, selanjutnya itu ada memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Nah, ada 2 tujuan yang dilakukan oleh auditor dalam mengaudit atas saldo akhir akumulasi penyusutan. Nah, langsung aja kita sikat. Yang pertama itu ada akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji voting akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Selanjutnya yang kedua itu tujuannya itu akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Nah, dalam beberapa kasus untuk peralatan mungkin saja berkurang secara signifikan karena penurunannya permintaan pelanggan atas produk, kerusakan fisik yang tidak terduga, modifikasi, dan sebagainya. Berdasarkan kemungkinan tersebut, auditor harus mengevaluasi sekiranya penyisian untuk akumulasi penyusutan setiap tahun itu benar-benar akan terrealisasi atau benar-benar sesuai dengan nilai buku bersih, tidak terlampau nilai realisasi aset. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Abian atas penyampaiannya terkait audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Oke, next. Penyampaian materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Benedik lagi, yaitu terkait audit kewajiban akrual. Oke, mungkin langsung saja kepada Benedik, waktu dan room saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual. Nah, apa itu kewajiban akrual? Kewajiban akrual adalah kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam kewajiban akrual? Yang pertama ada gaji akrual. Kemudian yang kedua ada pajak gaji akrual. Kemudian yang ketiga ada bonus pejabat akrual. Keempat ada komisi akrual. Yang kelima ada fee profesional akrual. Kemudian ada sewa akrual dan yang terakhir ada bunga akrual. Verifikasi beban akrual bervariasi, tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi oleh klien. Nah, berikut ini adalah tabel Terima kasih atas penyampaian dari Saudari Benedik terkait audit kewajiban akrual. Oke, selanjutnya ada penyampaian dari Laila terkait audit beban dibayar di muka. Langsung saja, waktu dan room saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan
Dan aset tidak berwujud itu merupakan aset yang memiliki umur beberapa bulan hingga beberapa tahun. Nah, berikut ini yang termasuk ke dalam beban dibayar di muka, dan aset tidak berwujud itu ada sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, biaya yang ditangguhkan, paten, biaya organisasi, merek dagang, goodwill, dan juga hak cipta. Nah, selanjutnya, untuk melakukan audit atas beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan, dan juga aset tidak berwujud itu biasanya cukup melakukan dengan prosedur analitis. Nah, namun dalam audit tertentu, beberapa aset tersebut bisa saja menjadi signifikan sehingga membutuhkan adanya pertimbangan yang lebih kompleks. Nah, dalam standar audit 520 tentang prosedur analitis paragraf ke-7, dijelaskan bahwa auditor itu dapat meminta keterangan kepada manajemen untuk mendapatkan bukti yang relevan dan juga melaksanakan prosedur audit lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, sebagai contoh, audit atas goodwill itu sangat bergantung pada pengetahuan auditor tentang sifat bisnis klien, serta membutuhkan adanya pengujian atas asumsi yang signifikan dari manajemen, model penilaiannya, dan data dasar yang digunakan sebagai input bagi model tersebut. Nah, kenapa goodwill ini membutuhkan pertimbangan yang lebih kompleks? Itu karena goodwill merupakan aset tidak berwujud yang nilainya itu sulit untuk diukur secara handal. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengaudit beban dibayar di muka, di sini itu digunakan asuransi dibayar di muka sebagai representatif akun kelompok ini. Dikarenakan, satu, asuransi dibayar di muka itu ditemukan pada sebagian besar audit. Hampir semua perusahaan itu memiliki beberapa jenis asuransi. Nah, yang kedua, masalah yang umumnya dihadapi dalam audit asuransi dibayar di muka itu merupakan hal yang umum bagi kelas akun ini. Nah, yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk meninjau ulang cakupan asuransi itu merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan pada akun lainnya dalam kategori ini. Oke, selanjutnya. Nah, pengujian yang perlu dilakukan oleh auditor atas saldo akun beban adalah dengan menggunakan prosedur analitis dan juga pengujian untuk memastikan bahwa semua pembebanan ke beban asuransi itu berasal dari kredit asuransi dibayar di muka. Nah, jika suatu auditor itu tidak melakukan verifikasi saldo dengan rinci, maka prosedur analitis itu sangat penting untuk dilakukan, yaitu untuk mengidentifikasi adanya potensi salah saji yang material. Nah, berikut ini adalah prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Yang pertama itu dengan membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan periode sebelumnya. Yang kedua, dengan menghitung dan membandingkan rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, yaitu dengan membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada skedul asuransi yang diperoleh dari klien dengan skedul periode sebelumnya sebagai pengujian atas eliminasi polis tertentu atau perubahan cakupan asuransi. Nah, selanjutnya membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama periode berjalan atas dasar polis per polis dengan yang ada pada periode sebelumnya sebagai pengujian terhadap kesalahan perhitungan. Nah, yang terakhir dengan meninjau ulang cakupan asuransi yang tercantum pada skedul asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang atau broker asuransi menyangkut kememadaian cakupan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudari Laila atas penyampaian presentasi tadi. Next nih, selanjutnya kita akan membahas terkait audit akun laba dan beban yang akan dipresentasikan atau akan dijelaskan oleh Saudari Aini. Oke, mungkin langsung saja kepada Saudari Aini. Waktu dan room saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Aini Wijayanti, NIM 196. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit akun laba dan beban. Nah, auditor tuh harus yakin bahwa setiap total laba dan beban yang dicantumkan dalam laporan laba rugi serta laba bersih tidak mengandung salah saji yang material.
Konsep yang diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi yaitu 1. Penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Nah, analisis akun beban melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi dan jumlah yang terdiri dari rincian total akun beban. Selanjutnya, ada pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Audit atas akun laba dan beban berkaitan langsung dengan neraca dan bukan merupakan bagian terpisah dari proses audit. Salah saji akun laporan laba rugi hampir selalu mempengaruhi akun neraca dan sebaliknya. Nah, bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis harus dianggap sebagai bagian dari pengujian atas kewajaran penyajian baik akun neraca maupun laporan laba rugi. Yang kedua ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Keduanya memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga ada pengujian atas rincian saldo. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu, walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan. Selanjutnya ada auditor seringkali menganalisis yang pertama ada akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, ada beban hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban kontingen yang potensial, perselisihan, tindakan ilegal, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang terakhir, ada beban sewa dan lease, guna menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi lease. Selanjutnya, ada pengujian atas rincian saldo akun alokasi. Beberapa akun berasal dari alokasi data akuntansi dan bukan dari transaksi diskret. Beban semacam itu termasuk penyusutan, depresi, amortisasi hak cipta, serta biaya katalog. Alokasi sangatlah penting karena menentukan apakah pengeluaran merupakan suatu aset atau beban periode berjalan. Alokasi beban seperti penyusutan aset tetap dan amortisasi hak cipta akan diperlukan karena umur aset lebih lama dari 1 tahun. Baik, terima kasih kepada Aini atas penyampaian tadi. Oke, yang terakhir ini adalah penyampaian dari kelompok 7 terkait study case. Mungkin langsung aja akan disampaikan oleh Aini. Waktu dan room saya persilakan. Selanjutnya ini ada studi kasus audit atas beban operasional PT SSX oleh KAP Kanaka Pura Direja Suhartono. KAP Kanaka Pura Direja Suhartono merupakan salah satu KAP yang menyediakan jasa audit laporan keuangan. Nah, salah satu kliennya ini adalah PT SXX yang merupakan klien sejak beberapa tahun yang lalu. PT SXX ini bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi biji plastik. Audit atas akun beban operasional pada perusahaan manufaktur ini jarang dibahas. Nilai dari akun beban operasional ini lebih dari nilai materialitas, yaitu sebesar Rp22.433.234.751. Apakah semua beban yang tercatat sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Dan apakah beban yang tercatat memang benar-benar tanggung jawab perusahaan? Nah, berdasarkan kegiatan audit yang telah dilakukan atas beban operasional PT SXX tahun 2020 oleh KAP Kanaka Pura Direja Suhartono, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, beban operasional PT SXX dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum.
Beban penjualan yang berjumlah 7.866.310.443 rupiah merupakan beban yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan perusahaan. Sedangkan beban administrasi dan umum yang berjumlah 14.566.924.308 rupiah merupakan beban yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan administrasi perusahaan dan umum atau beban yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan penjualan produk. Yang kedua, sebelum melakukan pelaksanaan audit, KAP Kanaka Puradireja Suhartono melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu. Tahapan perencanaan oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono mulai dari pembentukan tim audit, memahami bisnis industri klien, memahami pengendalian internal, membuat timetable, meminta data pada klien, dan menentukan nilai materialitas. Yang ketiga, pelaksanaan audit atas beban operasional PT XXX yang dilakukan oleh auditor KAP Kanaka Puradireja Suhartono merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan bukti pendukung audit guna menilai kewajaran beban operasional PT XXX pada tahun 2020. Pelaksanaan audit beban operasional PT XXX yang dilakukan oleh auditor KAP Kanaka Puradireja Suhartono adalah mempelajari program audit, membuat WP detail beban operasional, membuat analytical review, dan melakukan sampling dan vouching. Nah, yang terakhir, hasil audit atas beban operasional PT XXX tahun 2020 oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono menunjukkan bahwa akun beban komunikasi mengalami penyesuaian pada beban penjualan yang semula nilainya 7.866.310.443 menjadi 7.866.349.685 rupiah yang disebabkan karena belum tercatatnya beban komunikasi. Namun, secara keseluruhan, beban operasional PT XXX tahun 2020 masih dikatakan wajar karena nilai yang dikoreksi berada di bawah nilai unadjusted error. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aini atas penyampaian tadi. Kurang lebihnya perjalanan dari presentasi kelompok 7 setelah akhir. Kami meminta maaf, saya selaku perwakilan dari kelompok 7. Terima kasih kepada Aini atas penyampaian dari study case tadi. Baik, teman-teman, akhirnya kita di ujung akhir dari presensi. Terima kasih Aini atas penyampaian tadi. Baik, teman-teman, sampai akhirnya kelompok 7 di akhir presentasi, yang dimana kita sudah menjalankan tugas dan menjelaskan terkait presentasi materi yang tadi pertama kita bahas, terkait menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan kepada saya, teman saya, dan sebagainya di kelompok 7. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan. Itu saja presentasi pada kali ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa oleh manusia lakukan. Untuk itu, saya akhiri aja untuk presentasi kali ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.